Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firgiawan Yomul Ihsan dari kelas 12 DPB 2. Saya akan membacakan resensi film yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah. Produser Raam Soraya dan Rocky Soraya. Sutradara Joseph Purnomo. Skenario Riham Junianti. Durasi film 120 menit. Perusahaan film Soraya Intersins Film. Tanggal rilis 2 Agustus 2013. Pemeran film terdiri dari Fedi Nuril, Sandi Aulia, Cantika Zara, Alia Rohali, Doni Damara, dan Lang Darmawan. Film Moga Bunda Disayang Allah adalah film yang disutradarai oleh sutradara film horor. Selain horor, dia juga mensutradarai seperti film drama, komedi, dan musik video ternama Joseph Purnomo. Mengambil genre drama dengan pemeran utama Fedi Nuril dan Sandi Aulia. Film yang akan ditayangkan di seluruh bioskop tanah air pada awal bulan Agustus tanggal 2 tahun 2013 ini. Film yang berdurasi 120 menit. Film ini diadaptasikan dari buku novel karya Terelie yang berceritakan tentang seorang pemuda yang mencintai anak-anak. Namun semua itu berubah ketika sebuah kecelakaan kapal laut terjadi. Film ini berdasarkan cerita novel yang bercerita tentang sebuah kejadian tragis yang merenggut nyawa banyak orang, pasti meninggalkan trauma bagi korban yang selamat. Trauma tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun dan mengubah kepribadian seseorang jika tidak segera mendapat bantuan dari profesional. Hal ini mengerikan seperti itu terjadi pada hidup seorang pemuda tampan dan baik hati bernama Karang atau Fedi Nuril. Ketika itu, Karang membawa anak-anak kurang mampu di tempat tinggalnya untuk berdharma wisata menggunakan kapal laut nahas. Kapal tersebut mengalami kecelakaan. Di tengah perjalanan, ia dihadang ombak dan badai yang membuat semua penumpang celaka. Karang yang kewalahan tidak mampu menyelamatkan anak-anak tersebut. Mereka meregang nyawa di hadapan Karang. Keberadaan Karang di desa terpencil. Tidak ada yang tahu Karang berada, tetapi Kinasi atau Sandi Aulia memberitahu Karang di mana dan memberitahu bahwa Karang adalah pemuda yang baik hati dan sangat mencintai anak-anak. Oleh karena itu, Bunda Haka atau Alia Rohali dan Tuan Haka Doni Damara mendengar cerita dari Kinasi. Bunda Haka juga diberitahu oleh Kinasi bahwa Karang pernah membantu seseorang anak yang kakinya lumpuh bisa berjalan lagi karena dibantu oleh Karang. Karena Bunda Haka pun pergi ke tempat Karang berada dan meminta tolong Karang untuk membuat Melati Cantika Zara bisa memanggil Bunda Haka dengan sebutan Bunda lagi. Tapi pada saat Bunda Haka bertemu dengan Karang, Bunda Haka melihat penampilan Karang seperti seseorang pemabuk berat, tetapi Bunda Haka tetap yakin dan meminta bantuan dari Karang, walaupun Karang menolak. Tetapi Karang berubah pikiran dan merasa tertantang kemudian, dan dia akhirnya mau bertemu dengan Melati. Kepribadian Karang yang seseorang pemabuk pun berubah. Karang yang sering meminum alkohol dan tidak lembut dan sabar terhadap anak-anak. Pria yang sering meneriaki, menarik tubuhnya dan memperlakukan seorang gadis dengan hilang kendali. Pada saat Karang ingin pergi, Karang sudah diusir oleh ayah Haka. Bunda Haka pun memanggil Karang kembali untuk melihat Melati memakai sendok, karena sebelumnya Melati belum pernah memakai sendok. Karang meminta Bunda Haka untuk memberi satu kali kesempatan lagi untuk bisa mengajarkan Melati hal lain seperti meraba dan merasakan apa yang disentuh. Beberapa hari kemudian Melati pun tidak banyak berubah dan ayah Haka masih melihat Karang di rumahnya dan mengusirnya kembali dari rumahnya. Karang pun pergi dari rumahnya. Karang kembali ke rumahnya dan mulai meminum alkohol kembali. Tetapi pada saat di jalan pulang dengan membawa minuman alkohol, hujan deras dan Karang bisa merasakan air hujan tersebut. Di situ Karang tersadar bahwa Melati sudah bisa merasakan air. Karang pun kembali ke rumah ayah Haka dan bertemu dengan Melati. Pada saat itu pun Melati tidak ada di kamarnya.
dan seisi rumahnya Ayah Aka dan Bunda Aka mencari kemana-mana karena Melati berada di luar merasakan air hujan. Di situ Melati bertemu dengan Karang dan memeluk Melati karena dia sudah bisa merasakan air. Ayah Aka dan Bunda Aka melihat mereka berdua di luar kehujanan, tetapi melihat dengan senang bahwa Melati bisa berubah dengan merasakan apa yang disentuhnya. Karang pun memegang tangan Melati dan menaruhnya di bibirnya dan berbicara Bunda. Dan Melati pun mengikutinya, dan kata ayah, Melati pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Karang. Ayah Aka dan Bunda Aka pun merasa senang bahwa anak semata wayangnya tidak bisa melihat, mendengar, dan berbicara, bisa memanggil Bunda Aka dengan sebutan Bunda. Kelebihan dari film tersebut adalah mampu mengajak kita ke jalan yang benar dan terus mengingat Allah dan yakin dengan janji-janji Allah dan bersikap adil bahwa semua sama di mata Allah. Kekurangan film ini sangat banyak, seperti jalan penceritaan yang cenderung berantakan pada kebanyakan bagian-bagian, termasuk ending yang terlalu dipaksakan keberadaannya dan terletak pada karakter-karakter yang dihadirkan secara dangkal di sepanjang penceritaan film. Film ini sangat baik dan bagus untuk ditonton kebanyakan orang, terutama orang yang sering merasakan bersalah akan apa yang diperbuat dan tidak yakin akan janji-janji Tuhan dan berpikir bahwa adanya ketidakadilan terhadap apa yang didapat dan diterima. Film ini menyadarkan bahwa kita bisa bersyukur apa yang kita dapat dan kita terima bahwa Tuhan memberikan kita semua dengan adil dan selalu yakin apa yang kita lakukan. Penulis Firyawan yang Ihsan dengan ada sedikit perubahan. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata dalam perubahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.